Terlepas dari apakah Prabowo Subianto akan maju lagi atau tidak, nama Gibran Rakabuming Raka perlahan muncul sebagai salah satu kandidat paling kuat untuk Pilpres 2029. Orang sering bilang pemimpin itu harus punya kemampuan problem solving, harus bisa menyelesaikan masalah. Itu benar. Tapi sebelum bisa menyelesaikan masalah, seorang pemimpin harus punya kemampuan yang lebih dasar, membaca masalah, menyadari bahwa memang ada persoalan. Disitulah alasan kenapa Gibran tetap relevan untuk 2029. Bukan semata karena nama besar Jokowi, tapi karena ia sedang mencoba menempatkan dirinya sebagai representasi generasi baru dalam politik Indonesia. Sejauh mana ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar penerus, melainkan pemimpin dengan arah dan gagasan sendiri. Kalau bicara soal Pilpres 2029 hari ini memang masih terlalu jauh untuk memastikan siapa yang akan maju. Politik Indonesia terlalu dinamis untuk ditebak. Tapi ada satu hal yang mulai terlihat cukup jelas. Terlepas dari apakah Prabowo Subianto akan maju lagi atau tidak, nama Gibran Rakabuming Raka perlahan muncul sebagai salah satu kandidat paling kuat untuk Pilpres 2029. Baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Dan menariknya, kekuatan itu bukan cuma datang dari statusnya sebagai anak Joko Widodo. Karena kalau kita jujur melihat Pilpres 2024, memang banyak yang mengatakan kemenangan Prabowo Gibran tidak bisa dilepaskan dari Jokowi Effect. Efek kedekatan dengan Jokowi, efek popularitas Jokowi, bahkan efek kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah efek itu masih ada? Jawabannya menurut saya ya masih ada. Walaupun mungkin tidak lagi dominan seperti 2024. Justru disitulah menariknya. Karena Gibran perlahan mulai membangun identitas politiknya sendiri. Kita bisa lihat bagaimana selama menjadi wakil presiden, Gibran cukup aktif turun ke lapangan. Datang ke daerah melihat persoalan langsung, berbicara dengan masyarakat, melihat pelayanan publik, infrastruktur, UMKM, sekolah, sampai persoalan-persoalan kecil yang mungkin tidak terlalu viral di media sosial. Sebagian orang mungkin melihat itu sebagai pencitraan politik biasa. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, ada proses yang di dalam dunia politik bisa disebut sebagai investasi politik. Karena politik pada akhirnya adalah soal seberapa jauh seseorang pemimpin memahami denyut persoalan masyarakatnya. Orang sering bilang pemimpin itu harus punya kemampuan problem solving, harus bisa menyelesaikan masalah. Itu benar. Tapi sebelum bisa menyelesaikan masalah, seorang pemimpin harus punya kemampuan yang lebih dasar, membaca masalah, menyadari bahwa memang ada persoalan. Dan itu tidak bisa didapat hanya dari laporan di meja kantor. Makanya ada istilah menarik, belanja masalah. Seorang pemimpin datang ke masyarakat bukan cuma untuk membawa solusi, tapi untuk mengumpulkan persoalan. Mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Karena seringkali masalah yang terasa besar di media sosial justru berbeda dengan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat sehari-hari. Dan menurut saya, itu yang sedang dilakukan Gibran hari ini. Ia sedang membangun pemahaman politiknya sendiri, sedang membangun jam terbangnya sendiri. Tentu orang boleh setuju atau tidak dengan gaya komunikasinya. Orang boleh suka atau tidak dengan pendekatannya. Tapi sulit untuk menyangkal bahwa Gibran sedang bekerja membangun fondasi politik jangka panjang. Hal lain yang juga menarik adalah bagaimana Gibran tetap konsisten membawa isu-isu yang sejak awal memang dekat dengan generasinya. Salah satunya adalah soal artificial intelligence atau AI. Di tengah banyak politisi yang masih bicara soal pola lama, Gibran justru beberapa kali menyinggung soal AI, digitalisasi, talenta teknologi, sampai ancaman disrupsi pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Dan ini penting, karena dunia memang sedang bergerak ke sana. AI bukan lagi isu masa depan, AI adalah isu hari ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mempengaruhi kehidupan kita, tapi seberapa siap Indonesia menghadapi perubahan itu. Dan di sini kita bisa lihat pembagian peran menarik dalam pasangan Prabowo Gibran. Prabowo berbicara soal geopolitik, pertahanan, stabilitas nasional, pangan, energi. Hal-hal besar yang memang sesuai dengan pengalaman dan karakter politiknya. Sementara Gibran membawa isu yang lebih dekat dengan generasi muda. Teknologi, digitalisasi, AI, transformasi industri, sampai perubahan pola kerja di masa depan. Artinya, keduanya saling mengisi. Karena tantangan Indonesia hari ini memang bukan cuma soal bagaimana negara ini kuat secara militer atau stabil secara politik.
tapi juga bagaimana Indonesia tidak tertinggal dalam revolusi teknologi global. Dan mungkin disitulah alasan kenapa Gibran tetap relevan untuk 2029. Bukan semata karena nama besar Jokowi, tapi karena ia sedang mencoba menempatkan dirinya sebagai representasi generasi baru dalam politik Indonesia. Generasi yang lahir di era digital, tumbuh bersama internet, dan memahami bahwa tantangan masa depan tidak akan sama dengan tantangan 20 tahun lalu. Tentu perjalanan menuju 2029 masih panjang, politik bisa berubah kapan saja. Elektabilitas bisa naik turun, koalisi bisa bergeser. Tapi kalau melihat dinamika hari ini rasanya cukup masuk akal kalau nama Gibran disebut sebagai salah satu figur paling kuat menuju Pilpres 2029. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Gibran akan maju, tapi sejauh mana ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar penerus, melainkan pemimpin dengan arah dan gagasan sendiri.